Aroma antiseptik yang tajam menyengat hidung Aisyah. Aroma khas yang selalu melekat pada suasana cemas sebuah rumah sakit. Ia duduk sendirian di kursi tunggu marmer, di luar unit perawatan intensif koroner, PICU. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Lampu di koridor itu sudah diredupkan, menyisakan pencahayaan kuning pucat yang membuat bayangan tampak panjang dan buram. Di balik pintu baja itu, Bapak Ridwan, ayahnya, sedang berjuang. Kondisinya menurun drastis setelah serangan jantung mendadak sore tadi. Dokter mengatakan komplikasi pada organ dalam cukup serius. Aisyah, sebagai putri satu-satunya dan pewaris utama kerajaan bisnis sang ayah, harus berdiri tegak, mengurus administrasi, dan mencoba menjaga ketenangan ibunya, Bu Ratna, yang pingsan karena syok dan kini diistirahatkan di kamar rawat inap. Beban dunia terasa menindih pundaknya yang rapuh. Ia meraih ponselnya untuk kesekian kali. Layar itu menampilkan nama kontak Arjun. Kosong. Tidak ada balasan. Pria itu, suaminya, seharusnya menjadi tiang utamanya saat ini. Tetapi, sejak pagi, Arjun hanya meninggalkan pesan singkat yang dingin. Urusan di luar kota mendadak molor. Sayang, akan kucoba kembali secepatnya. Kau kuat. Kau bisa urus ayah. Jaga diri. Urusan penting apa yang lebih mendesak daripada nyawa ayah mertuamu, Arjun? Bisik Aisyah getir, meremas ponselnya. Ia merindukan pelukan hangat suaminya. Janji-janji bahwa semua akan baik-baik saja. Bahkan hanya sekadar kehadiran yang bisa berbagi beban ini. Namun, ia hanya mendapatkan keheningan dan kedinginan. Tepat saat perawat meminta Aisyah untuk menandatangani beberapa dokumen persetujuan tindakan medis darurat, ia menyadari ia kehabisan tinta pena. Sebentar, saya ambil pena di tas saya, di lantai atas, Bu. Ujar Aisyah cepat kepada perawat itu. Ia harus bergerak cepat. Waktu adalah nyawa. Ia berjalan cepat menuju deretan lift utama di ujung koridor. Ia menekan tombol naik, berharap lift itu segera tiba. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena gejolak emosi yang tak tertahankan. Suara denting halus terdengar, dan pintu lift perlahan terbuka. Aisyah mendongak. Waktu seolah membeku, dan semua kebisingan rumah sakit deru AC. Langkah perawat. Detak jantungnya sendiri mendadak lenyap di telan keheningan yang absolut. Di dalam kotak besi berkaca mengkilap itu, berdiri sesosok pria yang sangat ia kenal. Pria yang seharusnya berada ratusan kilometer jauhnya mengurus urusan penting. Itu Arjun. Arjun mengenakan sweater kasmir mahal yang dibelikan Aisyah saat ulang tahunnya. Dan ia tampak jauh lebih segar dan bahagia daripada Aisyah yang berhari-hari tidak tidur. Tetapi, bukan hanya itu yang membuat napas Aisyah tercekat. Arjun tidak sendiri. Ia berdiri di samping seorang wanita muda. Wanita itu tidak memandang ke arah pintu, melainkan bersandar manja di lengan Arjun. Pakaiannya longgar, tetapi perutnya membuncit besar. Sudah di trimester akhir. Tangan Arjun, tangan yang selalu ia genggam saat tidur, kini terentang lembut. Jari-jarinya mengusap perut buncit wanita itu. Gerakan yang penuh dengan kelembutan, kepemilikan, dan kasih sayang yang membuat dada Aisyah serasa ditusuk ribuan jarum es. Mereka berbisik dan tertawa kecil. Tawa yang lepas. Tawa yang sudah lama tidak Aisyah dengar dari suaminya di rumah mereka. Kebahagiaan mereka begitu nyata, begitu memuakan, terpampang jelas di depan mata Aisyah. Tepat di tempat di mana ia sedang berjuang melawan rasa takut kehilangan ayahnya. Dunia Aisyah runtuh. Ia tidak berhalusinasi. Itu adalah Arjun, suami Ninya yang bersumpah setia 5 tahun lalu. Dan itu adalah wanita hamil, gundiknya, yang menjadi alasan dibalik kebohongan urusan bisnis mendadak. Lift mulai berdenting, menandakan pintu akan menutup. Arjun akhirnya mengangkat pandangan. Mata mereka bertemu. Arjun, yang baru saja mengecup kening wanita itu, seketika membeku. Wajahnya yang tadi merona karena tawa mendadak pucat pasi, seputih dinding rumah sakit. Pupil matanya melebar. Tubuhnya tegang seolah tersengat listrik. Ia buru-buru menarik tangannya dari pinggang wanita itu. Arjun. Suara wanita itu, melati, terdengar bingung. Ia mengikuti arah pandang Arjun.
dan melihat Aisyah berdiri di ambang pintu. Ekspresi ketakutan Melati sama terkejutnya dengan Arjun. Jeda itu terasa seperti ribuan tahun. Arjun mencoba membuka mulutnya, mencari kata-kata, mencari alasan. Namun, Aisyah bergerak. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk ke dalam lift yang sama. Ia berdiri tegak, bahunya ditarik ke belakang, memancarkan aura dingin yang mengintimidasi. Ia berdiri tepat di antara Arjun dan Melati, menciptakan dinding tak kasat mata yang mencekik. Aisyah menatap Arjun, tatapannya kosong, tanpa amarah yang meledak-ledak, melainkan kekecewaan yang sedalam lautan. Ia tidak membiarkan suaminya mendapatkan satu detik pun untuk memanipulasi atau berbohong. Di dalam kotak lift yang sempit, napas Arjun tersengal. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Aisyah mengangkat tangan kanannya yang sedikit gemetar, namun dengan gerakan yang tegas, ia menekan tombol tutup pintu. Tepat saat pintu lift mulai bergerak rapat, ia menolehkan wajahnya. Ia menatap Arjun. Kemudian, ia menatap perut buncit Melati. Di bibirnya, perlahan, sebuah senyum tipis terukir. Bukan senyum bahagia, bukan senyum kepasrahan, tetapi senyum yang kejam, penuh janji pembalasan yang mengerikan. Tidak perlu menjelaskan apa-apa, Arjun. Bisik Aisyah, suaranya pelan dan tajam, setajam belati yang dihunus dalam kegelapan. Simpan saja penjelasanmu. Kita akan bicara nanti. Ia memberi jeda. Senyumnya semakin lebar, namun matanya tetap dingin. Di depan pengacara, pintu lift tertutup sempurna, memisahkan mereka. Aisyah bersandar pada dinding lift yang dingin. Tangannya mencengkeram erat. Air mata tertahan, tetapi kekuatan baru mengalir dalam nadinya. Permainan telah berubah. Ia bukan lagi seorang istri yang lemah. Ia adalah wanita yang baru saja kehilangan segalanya, dan siap untuk mengambil kembali segalanya dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang mengkhianatinya. Aku hanya tersenyum, pikirnya, dan sekarang, rencana akan dimulai. Aisyah tidak naik ke lantai atas. Ia menekan tombol paling bawah, menuju basement parkir. Begitu pintu lift terbuka, ia berjalan lurus ke mobilnya, menolak untuk menoleh ke belakang, menolak untuk memikirkan Arjun yang pasti masih terpaku di koridor picu, mencoba menyusun kebohongan. Air mata yang ia tahan di hadapan mereka adalah benteng terakhir harga dirinya, dan ia bersumpah, benteng itu tidak akan runtuh. Ia tidak menuju rumah mereka tempat yang kini terasa kotor dan penuh kepalsuan. Ia menuju sebuah suite hotel mewah, yang diam-diam telah ia sewa semalam sebelumnya saat mengurus kamar rawat inap ibunya. Di tempat asing inilah, di bawah lampu kristal yang dingin, Aisyah mulai menyusun serangannya. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah menangis atau meratap, melainkan mengambil ponselnya. Pak Bayu, suaranya serak, tetapi tegas. Batalkan semua janji saya untuk 2 minggu ke depan. Dan segera kirimkan pengacara Anda yang paling cekatan ke hotel. Nama hotel. Saya butuh dokumen perceraian sekarang, dan yang paling penting, saya butuh semua laporan keuangan perusahaan kami, PT Kencana Jaya, 3 tahun terakhir. Pak Bayu, pengacara keluarga yang sudah mengabdi pada Bapak Ridwan selama 2 dekade, terkejut dengan nada bicara Aisyah, tetapi segera mematuhi. Ia mengenal betul ketenangan mematikan di balik suara Aisyah. Langkah kedua, Aisyah menghubungi Reno, asisten kepercayaannya di perusahaan. Reno, saya butuh daftar lengkap semua aset yang terdaftar atas nama saya, atas nama ayah, dan atas nama perusahaan. Kirim soft copy dan hard copy ke hotel sekarang juga. Dan yang terakhir, saya ingin akses keuangan Arjun semua rekening bersama, kartu kredit, dan akun investasi dibekukan total pada pukul 1 siang hari ini. Pastikan tidak ada uang yang bisa keluar, tidak sepeser pun. Ketika panggilan itu berakhir, Aisyah duduk di tepi ranjang. Ia melihat cincin pernikahannya yang berkilauan. Tanpa ragu, ia melepaskannya, melemparkannya ke lantai kayu hingga berdentang dan menggelinding di bawah sofa. Tepat pukul 1 siang, Pak Bayu dan 2 asistennya tiba. Meja kerja di suite itu segera dipenuhi tumpukan kertas, laporan audit, dan berkas hukum. Bu Aisyah, saya sudah menjalankan instruksi.
Akses keuangan Tuan Arjun sudah dibekukan. Ia tidak bisa menarik uang tunai, bahkan untuk membeli kopi, lapor Pak Bayu. Dan saya sudah mengawali gugatan cerai. Bagus, jawab Aisyah. Matanya terpaku pada sebuah spreadsheet digital. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting, uang. Ayah sedang kritis, dan dokter butuh dana besar untuk persiapan operasi dan pengobatan intensif. Sejak 3 bulan lalu, ayah sudah meminta saya menyiapkan dana khusus untuk darurat ini. Seharusnya dana itu sudah aman, Pak Bayu. Tapi kenapa di laporan terakhir jumlahnya tidak sesuai? Pak Bayu menghela napas berat, meraih laporan audit. Kami curiga ada penarikan yang tidak wajar, Bu. Total dana darurat yang disiapkan Bapak Ridwan seharusnya mencapai $850.000, sekitar 13,5 miliar rupiah. Namun, dalam 3 bulan terakhir, ada penarikan bertahap yang totalnya mencapai $350.000, sekitar 5,5 miliar rupiah. Penarikan ini dilakukan melalui transfer bank yang disamarkan sebagai biaya operasional proyek strategis. Aisyah terdiam, bukan karena syok, melainkan karena ia mulai melihat pola. Siapa yang memiliki wewenang transfer untuk biaya operasional proyek strategis? Hanya Anda, Bapak Ridwan, dan Tuan Arjun, sebagai Direktur Pengembangan. Aisyah bersandar, menyilangkan tangan di depan dada. Temukan kemana uang itu mengalir, Pak Bayu. Saya ingin tahu kemana perginya setiap sen yang dicuri dari nyawa ayah saya. Proses investigasi berjalan cepat. Dalam waktu 4 jam, tim Pak Bayu menemukan jejak yang mengarah pada 2 transaksi besar yang dilakukan dalam 2 bulan terakhir. 1 transfer ke rekening pengembang properti mewah di kawasan elit. 2 transfer ke rekening atas nama Melati Pramesti. Pak Bayu menunjuk ke layar. Transfer ke Melati Pramesti adalah transfer harian kecil untuk biaya hidup. Tapi transfer ke pengembang properti, itu adalah pembayaran uang muka dan cicilan. Totalnya hampir $300.000. Beli apa? Tanya Aisyah, suaranya tajam. Sebuah villa mewah di daerah Puncak, Bu. Dan di sini yang paling aneh. Pak Bayu mencondongkan badan, menunjuk sebuah dokumen. Properti ini dibeli dengan skema cicilan melalui kredit korporat atas nama PT Kencana Jaya. Tuan Arjun menggunakan nama perusahaan ayah Anda sebagai pembeli primer untuk mendapatkan bunga yang rendah dan menghindari pajak. Namun, dokumen kepemilikan sementara villa itu mencantumkan Melati Pramesti sebagai penanggung jawab dan penghuni resmi. Aisyah menatap dokumen itu. Kepalanya tidak sakit karena pengkhianatan emosional, tetapi karena betapa licik dan bodohnya Arjun. Jadi, kata Aisyah perlahan, seringai dingin muncul di wajahnya. Arjun mencuri uang yang seharusnya menyelamatkan nyawa ayah saya, dan menggunakannya untuk membeli sarang cinta bagi selingkuhannya yang secara hukum, properti itu masih sepenuhnya di bawah payung PT Kencana Jaya. Tepat, Bu Aisyah. Jawab Pak Bayu. Artinya, villa itu secara teknis adalah aset perusahaan Anda. Dan Melati dan siapapun yang bersamanya adalah penghuni ilegal. Aisyah mengambil pena di meja. Ia tidak menandatangani gugatan cerai lebih dulu. Ia menandatangani surat instruksi kepada Pak Bayu untuk segera mengirimkan 2 dokumen kepada Arjun dan Melati. 1 surat permintaan audit mendadak terhadap semua anggaran di divisi pengembangan yang dipimpin Arjun. 2 surat somasi pengosongan aset korporat, yang menuntut Melati dan Arjun segera meninggalkan villa dalam waktu 24 jam, karena menempati aset perusahaan secara ilegal. Arjun berpikir dia pintar. Dia berpikir dia bisa menyembunyikan kejahatannya di balik properti, kata Aisyah, bangkit dari kursi. Tapi dia lupa satu hal. Saya tidak bermain dengan emosi, Pak Bayu. Saya bermain dengan data, dengan hukum, dan dengan kendali penuh atas perusahaan yang dia coba curi. Dia ingin berperan sebagai direktur? Baiklah, saya akan tunjukkan bagaimana direktur sejati menjalankan kekuasaannya. Di luar hotel, matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga yang dramatis. Arjun menelepon lagi. Kali ini ia terdengar panik karena kartu-kartunya ditolak di mana-mana. Aisyah menatap ponsel itu lama. Ia tersenyum. Senyum yang sama dinginnya seperti saat di lift tadi.
Ia membiarkan telepon itu berdering, tahu bahwa badai telah dilepaskan. Dan ia, sang ahli strategi, sudah memegang kendali atas arah badai itu. Arjun merasakan kehancuran datang bukan seperti ledakan, melainkan seperti pembekuan total. Pukul 1 siang, tepat seperti yang direncanakan Aisyah, dunia Arjun mendadak senyap. Di tengah upaya panik untuk menghubungi Aisyah yang nomornya kini tidak aktif, ia mencoba menarik uang tunai dari ATM. Kartu kredit platinum, kartu debit premium, bahkan kartu cadangan untuk investasi properti semua ditolak. Layar ATM hanya menampilkan satu pesan monoton. Transaksi ditolak. Hubungi bank Anda. Keringat dingin membanjiri punggung Arjun. Ia mencoba menelepon manajer bank pribadinya. Namun yang ia dapatkan hanyalah suara Pak Bayu, pengacara keluarga Aisyah. Tuan Arjun, berdasarkan instruksi Direktur Utama PT Kencana Jaya, seluruh akses finansial Anda yang terkait dengan aset keluarga maupun aset gabungan telah dibekukan dalam rangka investigasi audit internal dan persiapan tuntutan pidana. Jelas Pak Bayu dengan suara datar. Keangkuhan Arjun runtuh. Ia berteriak, mengancam, memohon. Tetapi Pak Bayu hanya menjawab dengan bahasa hukum yang kaku. Arjun menyadari, Aisyah tidak main-main. Senyum dingin di lift itu adalah janji kehancuran, bukan ancaman kosong. Dalam keputusasaan, Arjun hanya punya satu tempat untuk dituju. Villa mewah di puncak yang ia beli untuk Melati dengan uang curian dari dana pengobatan mertuanya. Ia harus menjelaskan situasinya, meyakinkan Melati untuk menggunakan uang simpanannya, dan bersama-sama menyusun strategi untuk menghadapi Aisyah yang tiba-tiba berubah menjadi monster yang cerdik. Melati menyambut Arjun dengan wajah cemberut. Perutnya yang besar membuatnya cepat lelah dan emosional. Kenapa kau terlambat? Mana uang yang kau janji? Diam, bentak Arjun, melemparkan kunci mobil di atas meja kaca. Semuanya hancur. Aisyah membekukan semuanya. Kita tidak punya uang sepeser pun. Melati. Semua kartu ditolak. Melati terkejut. Matanya membelalak. Ekspresi manja yang biasa ia tunjukkan seketika berubah menjadi ketakutan dan kemarahan. Ia mulai histeris. Menuduh Arjun tidak becus. Menuduh Arjun sebagai pria miskin yang hanya bisa membual. Kau janji aku hidup nyaman. Kau janji anak ini akan lahir di kemewahan. Bukan begini, Arjun. Apa yang kau lakukan dengan istrimu yang gila itu? Teriak Melati, melempar bantal sofa. Pertengkaran hebat meletus di villa itu, menghancurkan ilusi kemesraan yang mereka bangun. Di tengah adu mulut yang memanas, bel pintu berbunyi nyaring. Arjun, kelelahan dan stres, membukanya dengan kasar. Di ambang pintu berdiri dua pria berbadan tegap berseragam, didampingi oleh seorang petugas keamanan villa yang tampak canggung. Salah satu pria berseragam itu memegang sebuah amplop coklat tebal berlogo firma hukum Pak Bayu. Tuan Arjun Pranata dan Nona Melati Pramesti. Tanya pria itu tanpa basa-basi. Ya, siapa kalian? Jawab Arjun waspada. Kami dari tim eksekusi aset korporat. Kami diperintahkan untuk menyampaikan surat somasi ini. Arjun merampas surat itu dengan tangan gemetar. Melati ikut membaca dari balik bahunya. Napasnya tertahan. Isi surat itu singkat, padat, dan mematikan. Surat somasi pengosongan aset korporat berdasarkan audit internal yang menemukan indikasi penyalahgunaan dana dan pencurian. Unit villa, alamat villa. Secara sah terbukti adalah aset korporat PT Kencana Jaya yang dibeli menggunakan dana perusahaan, bukan milik pribadi. Oleh karena itu, kami menuntut penghuni saat ini, Tuan Arjun Pranata dan Nona Melati Pramesti, untuk segera mengosongkan unit properti dan menyerahkan kunci dalam waktu 24 jam sejak surat ini diterima. Kegagalan memenuhi tuntutan ini akan dianggap sebagai penyerobotan properti perusahaan dan akan ditindaklanjuti dengan tuntutan pidana. Melati menjerit histeris setelah membaca kalimat terakhir. Tidak, tidak bisa. Ini rumahku. Anakku akan lahir di sini. Arjun, sang direktur pengembangan yang arogan, kini hanya bisa berdiri membeku, tubuhnya terasa lemas. Ia menyadari strategi Aisyah, tidak perlu menuntut di pengadilan sipil yang lama, cukup klaim aset korporat yang dibeli dengan uang curian, dan mereka akan kehilangan tempat berlindung. Ini jebakan.
Katakan pada istrimu yang gila itu untuk mundur. Arjun berteriak pada petugas eksekusi. Pria berseragam itu hanya menatap jam tangannya. Waktu Anda dimulai sekarang. Pukul 15 besok, kami akan datang bersama polisi untuk pengosongan paksa. Mereka pergi, meninggalkan Arjun dan Melati dalam kekacauan. Melati mulai panik, memunguti barang-barang mewahnya, tas-tas bermerek, dan perhiasan, memasukkannya ke dalam koper tanpa peduli lagi pada Arjun. Kau lihat, kau menghancurkan segalanya, teriak Melati. Air mata bukan karena sedih, tetapi karena kehilangan kemewahan. Kau membuatku mencuri, kau menjanjikan aku kehidupan, dan sekarang kau membuatku menjadi gelandangan hamil. Arjun merasa harga dirinya diinjak-injak habis-habisan oleh wanita yang ia hianati istrinya demi dirinya. Ia melihat Melati bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai beban. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia harus mengemasi barang. Pukul 14.30 keesokan harinya, tim eksekusi kembali, kali ini didampingi oleh beberapa petugas kepolisian. Arjun dan Melati sudah berdiri di ambang pintu villa, dengan beberapa koper besar dan wajah yang kusut. Mereka diusir. Di tengah hujan gerimis yang dingin, Arjun memandang ke sekeliling. Ia melihat keanggunan villa itu, tempat yang seharusnya menjadi simbol kesuksesannya yang baru. Kini, ia dan Melati, yang hamil besar, berdiri di pinggir jalan raya, ditinggalkan hanya dengan beberapa tas berisi pakaian dan kemarahan. Arjun menoleh ke belakang, ke arah villa yang jendelanya tertutup rapat. Ia tahu, di suatu tempat di Jakarta, Aisyah sedang tersenyum. Senyum yang ia lihat di lift. Senyum yang kini menjadi lambang neraka pribadinya. Aisyah telah memotong semua jalur pasokan, memotong harapan, dan kini, memotong tempat bernaung. Arjun menggertakkan giginya. Ia harus mencari tempat Melati dan bayinya berlindung. Tapi kemana? Semua temannya menghilang, semua rekeningnya kosong. Ia meraih ponselnya, mencoba mencari kabar tentang ayah mertuanya. Ia berpikir, mungkin jika ayah Ridwan meninggal, Aisyah akan lebih lembut. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Itu dari seorang rekan lama. Sebuah screenshot artikel berita online dengan judul bombastis, "Skandal Miliaran. Direktur Arjun Pranata diduga gelapkan dana pengobatan mertua yang sekarat demi biaya hidup selingkuhan." Arjun membukanya. Itu adalah foto dirinya dan Melati di villa itu, disandingkan dengan screenshot laporan audit yang menunjukkan transfer dana ke pengembang properti. Pukulan terakhir datang bukan dari hukum, tapi dari publik. Reputasinya mulai dihancurkan. Aisyah tidak hanya menyerang finansialnya, ia juga menyerang identitasnya. Di bawah langit yang kelabu, Arjun berdiri sendirian dengan Melati yang terus merengek di sebelahnya. Ia baru menyadari betapa jauh strateginya berada di bawah kecerdasan Aisyah. Ia adalah bidak catur yang kini sudah diskakmat. Arjun dan Melati kini terdampar di sebuah kos-kosan sempit di pinggiran Jakarta, yang disewa dengan menjual salah satu tas tangan Melati yang tersisa. Kebersamaan mereka, yang tadinya dibungkus kemewahan dan gairah terlarang, kini diwarnai kelelahan, bau apek, dan saling tuding. Kehamilan Melati yang besar menjadi sumber stres tambahan, dan ia terus menyalahkan Arjun atas kehancuran mereka. Kau harus menghubungi Aisyah. Kau harus merengek. Memohon. Dia tidak mungkin setega itu pada bayimu. Pinta Melati histeris, menyenggol bahu Arjun yang sedang duduk merenung di lantai. Dia bukan lagi Aisyah yang kau kenal, Melati. Balas Arjun, suaranya putus asa. Dia sudah berubah menjadi Algojo. Dia tahu kita tidak punya apa-apa, dan dia senang melihat kita seperti ini. Melati, yang selama ini hidup di dunia digital dan validasi media sosial, tiba-tiba mendapat ide gila. Kalau begitu, kita lawan dia di ranah publik. Kita buat dia terlihat kejam, dingin, dan tidak berperasaan. Meskipun Arjun ragu, ia tidak punya pilihan. Melati segera menyusun skenario. Ia membersihkan dirinya seadanya, menyalakan ponselnya, yang ia pastikan tidak diblokir Aisyah, dan mulai merekam sebuah video. Video tangisan Melati. Melati duduk di depan kamera, dengan pencahayaan yang dramatis.
Ia mulai menangis terseduh-seduh. Air matanya mungkin tulus karena kehilangan kemewahan. Tetapi narasinya adalah murni manipulasi. Hanya karena saya mencintai suaminya. Seorang pria yang sudah lama tidak bahagia. Apakah saya pantas diperlakukan seperti ini? Ishak Melati, menekan perutnya yang membuncit. Saya tidak tahu apa-apa soal uang. Saya hanya ingin hidup bahagia bersama ayah dari bayi ini. Tapi mantan istrinya yang sangat kaya dan berkuasa menggunakan kekayaan keluarganya untuk menghancurkan kami, membuat kami jadi gelandangan, dan mengancam kesehatan bayi yang tidak bersalah ini. Ia mengakhiri video itu dengan tatapan penuh duka dan permohonan agar publik memberikan dukungan moral melawan kediktatoran mantan istri kaya yang kejam. Video itu segera diunggah ke semua platform media sosial Melati, lengkap dengan caption provokatif. Safe bayi yang tak bersalah, korban kekejaman mantan istri kaya, janda dendam. Taktik itu awalnya berhasil. Dalam 2 jam pertama, video Melati meledak. Ribuan komentar membanjiri unggahannya. Banyak netizen yang bersimpati pada wanita hamil yang tanpa putus asa, menuduh Aisyah sebagai wanita yang tidak memiliki hati nurani dan hanya didorong oleh dendam. Wanita kaya memang kejam, padahal suaminya selingkuh karena dia pasti dingin, tulis seorang netizen. Kasihan bayinya. Jangan libatkan bayi yang tidak bersalah. Mantan istri itu harusnya bersyukur suaminya direbut, biar dia bisa fokus pada ayahnya yang sakit. Arjun mulai merasa sedikit harapan. Mungkin opini publik bisa menjadi senjata yang melunakkan hati Aisyah. Serangan balik yang mematikan. Aisyah, yang kini fokus pada pemulihan ayahnya di rumah sakit dan mengelola perusahaan, awalnya mengabaikan kebisingan media sosial. Namun, Reno, asistennya, segera memberitahu tentang virusnya video Melati. Bu Aisyah, mereka berhasil memutar balik narasi. Publik mulai menyalahkan Anda. Lapor Reno cemas melalui telepon. Aisyah mendengarkan dengan tenang. Baik, Reno, biarkan mereka berkoar. Mereka hanya punya emosi, tapi kita punya bukti. Sekarang, saatnya melayani mereka. Aisyah tidak membuat video tandingan. Ia tidak perlu berbicara. Ia menginstruksikan Reno untuk merilis 3 hal penting secara bertahap kepada media, pengamat bisnis, dan platform berita online besar. Pukulan pertama, bukti lokasi. Melalui siaran pers singkat, Reno merilis rekaman CCTV rumah sakit. Bukan rekaman dari lift, tetapi rekaman dari kamera di koridor picu. Rekaman itu menunjukkan Arjun dan Melati, 2 jam setelah Bapak Ridwan masuk kritis, bermesraan dan tertawa di depan ruangan tempat ayah Aisyah berjuang hidup. Narasi mereka tidak hanya berselingkuh, mereka melakukannya tepat di depan unit perawatan intensif ayah Aisyah, mengabaikan penderitaan dan janji setia. Pukulan kedua, bukti finansial yang tak terbantahkan. Reno kemudian merilis screenshot ringkasan laporan audit yang telah disiapkan Pak Bayu, yang menunjukkan dengan jelas transfer dana $350.000 dari dana darurat pengobatan Bapak Ridwan ke rekening yang digunakan untuk membayar uang muka villa yang ditempati Melati. Narasi pria yang mengaku tidak bahagia, ini tidak hanya berselingkuh. Ia juga mencuri uang dari dana pengobatan mertuanya yang sekarat untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya. Pukulan ketiga, kehancuran identitas. Reno merilis laporan singkat tentang pemecatan tidak hormat Arjun dari perusahaan multinasional tempat ia bekerja, yang diselidiki melalui koneksi Aisyah, dengan tuduhan penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang. Efeknya jauh lebih cepat dan mematikan daripada ledakan video Melati. Publik seketika berbalik. Simpati berubah menjadi kemarahan massal. Netizen yang tadinya membela Melati kini melontarkan kata-kata paling keras. Dasar monster. Mencuri uang untuk obat mertua demi bayar villa Gundi? Jahat sekali. Rekaman CCTV di depan ruang ICU itu menunjukkan betapa busuknya moral mereka. Mereka bukan korban. Mereka adalah penjahat. Wanita hamil itu tahu suaminya mencuri. Dia sama bersalahnya. Kenapa tidak jual tas mewahnya saja untuk bayar villa? Akun media sosial Melati dan Arjun dihujani kecaman. Melati segera menghapus video tangisannya, tetapi sudah terlambat. Semua sudah disebarkan dan diarsipkan. Tidak hanya itu,
Perusahaan-perusahaan besar yang pernah bekerja sama dengan Arjun mengeluarkan pernyataan publik yang tegas bahwa mereka memutuskan semua hubungan bisnis. Reputasi Arjun, yang tadinya direktur pengembangan yang menjanjikan, kini hancur lebur menjadi cap, pencuri dan pengkhianat dana pengobatan. Duduk di kosan sempit itu, Arjun menatap Melati yang menangis bukan karena drama, tetapi karena takut. Melati menyadari, Aisyah telah mengubah kamera menjadi pistol, dan narasi publik menjadi peluru yang menghantam mereka telak. "Ini semua salahmu," teriak Melati pada Arjun. "Kau bilang istrimu bodoh. Kau bilang dia hanya mengurus ayah sakit. Kenapa dia bisa secerdik ini?" Arjun tidak menjawab. Ia hanya menatap ponselnya, melihat ribuan komentar kebencian yang ditujukan padanya. Ia menyadari, dalam pertempuran reputasi ini, ia tidak hanya kalah, tetapi juga dilucuti dan dipertontonkan. Aisyah, dari balik tirai, telah menggunakan media sebagai palu godam untuk menghancurkan sisa-sisa kehormatan mereka, memastikan bahwa karma sosial akan jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansial. Setelah badai media sosial, kehidupan Arjun di kosan sempit bersama Melati berubah menjadi penjara. Ia tidak bisa keluar tanpa merasa dihakimi oleh tatapan orang, dan ia tidak bisa online tanpa melihat ribuan komentar yang menyebutnya pencuri dana kanker atau kuli panggul dana istri. Arjun mencoba menghubungi kantornya di Jakarta, perusahaan multinasional tempat ia menjabat sebagai direktur proyek. Ia berasumsi, paling tidak, dia bisa kembali ke sana dan mencoba membangun ulang karir. Namun, Aisyah telah bergerak lebih cepat, lebih jauh, dan lebih dalam. Di sebuah ruang rapat kantor Aisyah yang megah, Pak Bayu, pengacara keluarga, menjelaskan hasil dari serangan balik publik. "Bu Aisyah, serangan media sosial itu efektif. Ini bukan hanya opini publik, tapi juga memicu penyelidikan internal di kantor Tuan Arjun. Berkat bocoran laporan audit yang kami siapkan, tim legal mereka menemukan banyak kejanggalan di anggaran yang selama ini ditangani Tuan Arjun, terutama dana reimbursemen dan laporan perjalanan dinas fiktif," jelas Pak Bayu. Aisyah mengangguk dingin. Dia menggunakan perusahaan orang lain sebagai sapi perah pribadi. "Sekarang, pastikan mereka mengambil tindakan paling keras, Pak Bayu." Beberapa jam kemudian, Arjun menerima sebuah email resmi dari HRD kantornya. Ia membuka email itu dengan tangan gemetar, berharap ini adalah surat penangguhan sementara. Subjek: pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, PHK. Secara tidak hormat isi email itu adalah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harga diri profesionalnya. Mereka merinci semua temuan, penyalahgunaan kartu perusahaan, klaim biaya fiktif, dan yang paling mematikan tuntutan pidana yang menantinya di pengadilan terkait kasus pencurian dana keluarga mertuanya. Arjun dipecat, tanpa pesangon, tanpa surat rekomendasi, dan dengan cap kriminalitas yang akan mengikuti jejaknya kemanapun ia melamar. Karirnya yang ia bangun selama 15 tahun, yang ia banggakan di depan Aisyah, yang ia jadikan alasan untuk memandang rendah kekayaan warisan istrinya, kini lenyap tak bersisa. Ia terduduk di lantai, meremas email itu hingga kusut. Ia tidak lagi punya identitas. Ia bukan direktur. Ia bukan suami. Ia hanya seorang pria pengangguran, tanpa uang, tanpa reputasi. Di tengah keputusasaan itu, Melati, yang kini semakin panik karena tanggal persalinannya semakin dekat, menuntut agar Arjun melakukan hal terakhir yang bisa ia lakukan, memohon belas kasihan. "Pergilah ke rumah orang tuanya. Rumah sakit. Ayah dan ibunya pasti punya hati nurani. Dia tidak mungkin membiarkan putranya sendiri di penjara," tuntut Melati, berteriak sambil memegang perutnya. Arjun tahu itu sia-sia, tetapi Melati mengancam akan meninggalkannya jika ia tidak bergerak. Dipaksa oleh keadaan, Arjun mengenakan kemeja terbaiknya yang tersisa dan pergi ke rumah sakit, tempat Bapak Ridwan kini sudah dipindahkan dari picu ke ruang pemulihan VIP. Ia tiba di koridor itu lagi, koridor yang memicu kehancurannya. Kali ini, ia sendirian. Ia melihat ibunya, Bu Ratna, duduk di luar kamar Bapak Ridwan, ditemani oleh Dokter Danu, dokter ayahnya dan teman dekat Aisyah. Arjun menghampiri Bu Ratna, langsung berlutut di kakinya. "Bu Ratna, Ibu, kumohon,
Suaranya serak dan putus asa. Maafkan aku, Bu. Aku melakukan kesalahan besar. Aku sudah dipecat. Aku sudah bangkrut. Aku mohon, bicara pada Aisyah. Suruh dia mencabut gugatan itu, Bu. Aku tidak mau dipenjara. Bu Ratna menatap menantunya dengan tatapan yang dingin dan menusuk. Tidak ada air mata. Tidak ada belas kasihan. Hanya kekecewaan yang mendalam. Berdiri, Arjun. Ujar Bu Ratna. Suaranya tenang, tetapi setiap kata terasa seperti cambukan. Kau mencuri uang. Bukan dari kantong anakku. Kau mencuri dari dana yang seharusnya menyelamatkan nyawa suamiku, ayah dari istrimu. Bu Ratna menunjuk ke pintu kamar. Suamiku di dalam, berjuang hidup. Dan kau sedang tertawa-tawa dengan wanita lain, membeli villa, menggunakan uang itu. Aku mohon, Bu, beri aku kesempatan kedua. Aku bisa membayar semua uang itu. Pinta Arjun. Air mata akhirnya mengalir. Kesempatan kedua? Potong Bu Ratna dengan senyum sinis yang mengingatkannya pada senyum Aisyah. Putriku memberimu 5 tahun pernikahan yang setia. Ia memberimu semua kepercayaannya. Dan kau membuangnya. Kami sudah tidak punya hati nurani untuk orang sepertimu, Arjun. Bu Ratna kemudian memanggil 2 petugas keamanan rumah sakit. Tolong antar pria ini keluar. Dia bukan lagi bagian dari keluarga Tuan Ridwan. Jika dia berani mendekat lagi, panggil polisi. Arjun diseret keluar dari rumah sakit, merasa seperti sampah yang dibuang. Ia menyadari, dinding pertahanan terakhirnya keluarga mertuanya telah menutup pintu rapat-rapat. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai menantu yang bodoh, tetapi sebagai penjahat yang dingin dan tidak layak diampuni. Saat ia berjalan pergi, ia menoleh ke jendela kamar ayahnya. Di sana, ia melihat bayangan Aisyah berdiri tegak, melihatnya pergi, tanpa emosi. Arjun tahu, dia telah kalah telak. Kehancuran karir dan moralnya adalah hasil akhir dari permainan yang ia mulai dengan kebohongan di lift itu. Sekarang, hanya ada satu hal lagi yang menunggu, palu keadilan. Hari-hari di kosan sempit itu menjadi neraka yang membekukan bagi Arjun. Ia tak punya uang, tak punya masa depan, dan kini, ia hanya punya Melati yang terus merengek di sebelahnya. Namun, di tengah keterpurukan, Melati pun mulai menunjukkan warna aslinya. Ia tidak lagi melihat Arjun sebagai kekasih, melainkan sebagai lubang hitam yang menyeretnya semakin jauh dari kemewahan. Tekanan psikologis Melati, yang sudah memasuki minggu terakhir kehamilannya, mencapai puncaknya. Suatu malam, setelah bertengkar hebat karena Arjun tidak mampu membeli susu mahal yang ia minta, Melati duduk di tepi ranjang, menangis terseduh-seduh. Namun kali ini bukan tangisan manipulatif untuk media sosial. Arjun. Panggilnya dengan suara pelan dan bergetar. Aku harus jujur padamu. Arjun, yang sedang menatap kosong ke dinding lembab, tidak menoleh. Jujur apa lagi? Kau sudah menghancurkan hidupku. Melati. Apalagi yang bisa kau ambil? Melati menarik napas dalam-dalam. Anak ini mungkin bukan anakmu, bisiknya. Kata-kata itu menghantam Arjun dengan kekuatan 1000 ton. Lebih keras daripada surat pemecatan, lebih menyakitkan daripada pembekuan rekening. Ia akhirnya menoleh. Matanya merah menyala. Apa kau bilang? Tanya Arjun. Suaranya pelan dan mengancam. Sebelum aku bertemu denganmu, aku sempat menjalin hubungan dengan pria lain. Dia bilang dia akan menikahiku. Tapi dia pergi. Aku pikir ini adalah kesempatan keduaku. Aku pikir anak ini bisa menjadi jembatan antara kita. Aku tidak yakin siapa ayahnya. Akunya. Air matanya kini tulus karena ketakutan. Arjun bangkit. Ia merasakan tubuhnya dingin, seolah jiwanya baru saja dicabut paksa. Pengkhianatan. Ia telah mengkhianati istri yang setia, mencuri dana pengobatan ayah mertuanya, menghancurkan karirnya, dan kini, Melati mengaku bahwa pengorbanan terbesarnya ayah dari anak itu bisa jadi hanyalah kebohongan lain. Ia menyadari betapa bodoh dan serakahnya dia. Kau membuatku mengorbankan segalanya demi janji palsu. Gumam Arjun,
Suaranya dipenuhi kebencian. Pertengkaran itu berakhir dengan kekacauan. Melati menyadari bahwa Arjun tidak akan lagi menjadi solusi finansialnya, mengambil sisa perhiasan yang ia sembunyikan, dan pergi. Ia meninggalkan Arjun sendirian, hanya dengan sepucuk surat perpisahan yang dingin. Aku harus menyelamatkan diriku dan bayiku. Aku akan mencari jalan lain. Jangan cari aku. Arjun ditinggalkan sendirian di kosan kumuh itu, sendirian dengan kehancuran total. Ia dikhianati oleh istri sahnya, diusir oleh keluarga mertuanya, dan kini dikhianati oleh gundiknya sendiri. 2 minggu kemudian, di pengadilan negeri, persidangan kasus perceraian dan pidana Arjun digelar. Aisyah hadir dengan aura ketenangan yang luar biasa, ditemani Pak Bayu. Ia mengenakan setelan bisnis yang rapi, memancarkan kesuksesan dan harga diri yang tidak tergoncangkan. Arjun, tanpa pengacara yang memadai, karena ia tidak mampu membayar, tampak lusuh dan letih. Persidangan berjalan singkat. Semua bukti yang dikumpulkan Aisyah, laporan audit, screenshot transfer dana, rekaman CCTV terlalu kuat untuk disanggah. Kasus perceraian diselesaikan dalam hitungan menit. Aisyah mendapatkan hak penuh atas seluruh aset bersama, dan Arjun dinyatakan bersalah atas perselingkuhan. Kemudian, kasus pidana. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan dengan tegas, menyoroti fakta bahwa pencurian dilakukan terhadap dana pengobatan ayah mertua yang sedang sekarat. Ketika palu hakim diketuk, vonis itu terdengar jelas dan mutlak. Terdakwa Arjun Pranata dinyatakan bersalah atas kasus penggelapan dana dan pencurian dalam rumah tangga. Kami menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun. Arjun tidak bergerak. Ia tidak terkejut. Di lubuk hatinya, ia tahu ia pantas mendapatkan ini. Saat ia digiring keluar oleh petugas keamanan, matanya mencari Aisyah. Aisyah sedang menatapnya. Kali ini, tidak ada senyum dingin, tidak ada kemarahan. Hanya ada tatapan hampa, seolah Arjun hanyalah perabot rusak yang sedang dipindahkan. Saat jarak mereka semakin jauh, Arjun melihat Aisyah menoleh ke arah Pak Bayu dan mengangguk. Itu adalah tanda bahwa semuanya sudah selesai. Aisyah telah menutup bab ini, tidak dengan amarah yang membakar, tetapi dengan keadilan yang dingin. Di ruang tunggu pengadilan, di tengah kemenangan hukumnya, Aisyah menerima panggilan telepon dari Bu Ratna. Aisyah, ayahmu sadar. Operasinya berhasil. Kondisinya stabil dan membaik. Aisyah menutup matanya, menghela napas lega yang mendalam. Kemenangan terbesarnya bukan di pengadilan, tetapi di rumah sakit. Ayahnya selamat, dan dana yang seharusnya menyelamatkan nyawa ayahnya telah diselamatkan dari tangan pencuri. Ia menoleh ke arah Dr. Danu, yang selama ini menemaninya dan menjadi tempatnya bersandar. Dr. Danu memegang bahunya dengan lembut. Saat itu, Aisyah tahu, neraka telah berakhir, dan kehidupan barunya, yang dibangun di atas fondasi integritas dan kekuatan, baru saja dimulai. Di luar tembok penjara, Arjun memulai hukuman fisiknya. Sementara di dunia luar, Aisyah memulai babak kebebasannya. 1 tahun. Bagi Arjun, tahun itu terasa seperti 2 dekade yang dipadatkan menjadi 12 bulan penderitaan yang suram. Dinding sel yang dingin, bau antiseptik yang tajam beradu dengan aroma putus asa, dan bisikan-bisikan sesal yang tak pernah berhenti. Namun, berkat kelakuan baiknya yang dipaksakan dan rekomendasi jaksa penuntut yang terkejut atas ketenangan sikapnya, sebuah ketenangan yang sebenarnya adalah mati rasa, Arjun menerima pembebasan bersyarat. Kebebasan terasa hampa. Matahari sore di luar gerbang penjara terasa asing di kulitnya. Ia tidak disambut oleh siapapun. Tidak ada mobil mewah, tidak ada pelayan, tidak ada tepukan di bahu dari rekan bisnis. Dunia yang ia tinggalkan setahun lalu telah menutup pintunya rapat-rapat, meninggalkan dirinya hanya dengan selembar kertas pembebasan dan 1 setelan lusuh yang sudah tak berbentuk. Kini, kehidupan Arjun berputar di sekitar kerasnya lantai beton pasar induk raya. Pria yang dulunya memimpin dewan direksi, yang tanda tangannya bernilai jutaan, kini menghabiskan pagi buta hingga sore hari mengangkat karung beras, peti sayuran, dan tumpukan kardus. Ia adalah kuli panggul, bayarannya perit,
Keringatnya menetes di atas lantai yang basah oleh sisa-sisa air cucian sayur. Arjun mengenakan kaos oblong putih yang sudah kusam dan celana kain yang robek di lutut. Otot-ototnya membengkak karena kerja keras fisik yang asing baginya, tetapi matanya tetap cekung, membawa bayangan masa lalu dan penyesalan yang membakar. Di sisi lain kota, di puncak gedung pencakar langit yang memantulkan cahaya matahari terbenam, Aisyah tengah menyempurnakan kontrak akuisisi senilai triliunan rupiah. Meja kerjanya terbuat dari kayu jati solid, bersih dari kekacauan, hanya ada laptop tipis, segelas air mineral dengan irisan lemon, dan sebuah pena perak berukir. Aisyah tidak lagi mengenakan baju-baju sederhana yang pernah ia kenakan sebagai istri dari seorang pengusaha. Ia kini mengenakan setelan powersuit berwarna krem yang disesuaikan dengan sempurna, rambutnya dicepol tinggi, memperlihatkan rahang tegas dan mata yang berkilauan dengan kecerdasan. 1 tahun. Bagi Aisyah, tahun itu adalah tahun pembangunan kembali. Dia tidak hanya membalas dendam, dia mengambil kembali hidupnya dan melipat gandakan nilainya. Dengan kompensasi dan aset yang ia dapatkan dari kasus perceraian yang menghebohkan, ditambah dengan keahlian bisnis yang selama ini tersembunyi di balik peran istri yang patuh, Aisyah mendirikan kembali perusahaan lamanya, mengubahnya menjadi raksasa yang bergerak di bidang investasi teknologi hijau. Pagi ini, media massa menobatkan Aisyah sebagai direktur utama termuda dan paling berpengaruh di sektornya. Keberhasilannya bukan lagi diukur dari kekayaan suaminya, tetapi dari angka-angka spektakuler yang ia cetak sendiri. Dia benar-benar sukses, bahagia, dan terpenuhi. Kebahagiaannya bukan tiruan. Itu adalah hasil kerja keras, dan bebas dari bayangan toksik suaminya. Perjumpaan itu terjadi di tengah hiruk-pikuk siang hari, di persimpangan jalan paling sibuk menuju kawasan bisnis. Arjun baru saja selesai mengantar pesanan ke sebuah restoran mewah di pojok jalan. Punggungnya pegal dan napasnya memburu. Dia berhenti sebentar, bersandar di dinding batu bata yang kasar, memejamkan mata, mencoba mengusir rasa pusing yang menyerang. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil mewah yang halus menyentaknya. Sebuah Mercedes-Benz Maybach berwarna hitam mengilat berhenti di lampu merah tepat di depannya. Jendela mobil itu gelap, memblokir pandangan. Arjun tidak terlalu memperhatikannya. Mobil-mobil seperti itu adalah pemandangan biasa di area ini. Dia hanya ingin menarik napas sebelum mengambil rit berikutnya. Kemudian, pintu belakang mobil itu terbuka. Keluar seorang wanita, dikelilingi oleh aura keanggunan dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Pakaiannya mahal, perhiasannya minim namun berkelas, dan cara berjalannya mantap, terarah, dan tidak terburu-buru mengkhianati posisinya di puncak rantai makanan duniawi. Waktu seakan berhenti. Hiruk-pikuk pasar, teriakan pedagang, dan klakson kendaraan seolah lenyap, menyisakan keheningan yang menyakitkan hanya untuk Arjun. Itu adalah Aisyah. Aisyah hanya berjarak 5 langkah darinya. Dia tidak berubah. Dia hanya bersinar. Bekas luka dan keraguan dari masa lalu telah diukir menjadi kematangan dan kekuatan. Dia berjalan menuju trotoar, tanpa melihat ke kiri atau ke kanan, fokus pada tujuan berikutnya. Arjun terdiam. Dia bahkan lupa bagaimana caranya bernapas. Dia melihat tangannya yang kasar dan kotor, kontras dengan kemeja sutra mahal yang membalut tubuh Aisyah. Dia melihat sepatu kulitnya yang sobek, kontras dengan heels tinggi Aisyah yang mengilap sempurna. Arjun membuka mulutnya, ingin mengucapkan nama Aisyah, ingin mengatakan 1000 kata penyesalan, kata maaf, atau sekadar pengakuan atas kesalahannya. Ais, bisiknya, suaranya parau, hilang ditelan kebisingan. Aisyah, entah karena insting atau kebetulan, tiba-tiba berhenti. Dia tidak menoleh, tetapi kepalanya sedikit miring, seolah merasakan getaran aneh di udara. Perlahan, dengan gerakan yang anggun, dia memutar tubuhnya. Mata mereka bertemu. Mata Arjun dipenuhi oleh badai emosi rasa malu yang menghancurkan, penyesalan yang tak terukur, dan bayangan kerinduan yang samar. Dia adalah Arjun yang patah, yang menyadari betapa murahnya harga dirinya dibandingkan dengan kehilangannya. Aisyah menatapnya. Tidak ada kemarahan. Tidak ada teriakan. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Yang ada hanya pengakuan. Senyum tipis.
sangat tipis, terbentuk di sudut bibirnya. Itu bukan senyum manis seorang kekasih, atau senyum ramah seorang kenalan lama. Itu adalah senyum kemenangan yang dingin dan penuh arti. Dalam senyum itu, Arjun melihat segalanya. Dia melihat pembalasan dendamnya yang sempurna, bukan hanya menjebloskan Arjun ke penjara, tetapi juga membangun kehidupan yang begitu gemilang sehingga perbandingan antara nasib mereka saat ini jauh lebih menghancurkan daripada hukuman penjara itu sendiri. Dia melihat bukti tak terbantahkan bahwa Aisyah tidak hanya bertahan, dia berevolusi. Dia tidak lagi membutuhkan Arjun untuk definisi dirinya atau kebahagiaannya. Justru, pembebasan dari cengkeraman Arjunlah yang melambungkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Senyum itu adalah epilog tanpa kata yang mutlak. Itu menyatakan, kau kehilangan aku, dan lihatlah apa yang kau hilangkan. Sementara kau jatuh ke jurang, aku terbang tinggi. Dan ya, aku bahagia. Aisyah membiarkan momen itu tergantung di udara hanya selama 3 detik cukup lama untuk menancapkan paku terakhir di peti mati harga diri Arjun. Kemudian, tanpa melirik lagi, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan melangkah pergi dengan langkah percaya diri. Dia menghilang ke dalam gedung kaca yang menjulang tinggi, gerbangnya terbuka otomatis, menyambut direktur utama yang sukses. Arjun tetap bersandar di dinding batu bata, lumpuh. Kehangatan matahari di punggungnya terasa seperti penghinaan. Dia telah dihancurkan oleh hukum, tetapi dia benar-benar dilumpuhkan oleh kesuksesan Aisyah. Dia kini adalah debu, dan dia adalah langit. Kesenjangan nasib mereka adalah hukuman terakhirnya, yang jauh lebih kejam daripada kurungan besi. Dia kembali menatap karung-karung beras yang harus ia angkut. Beban di punggungnya terasa 1000 kali lebih berat daripada sebelumnya. Aisyah telah membuktikan segalanya, dan ia kini hanyalah bayangan dari pria yang pernah ia sakiti. 5 tahun. 5 tahun telah berlalu sejak pertemuan singkat di persimpangan jalan itu. Sejak senyum kemenangan Aisyah mengukuhkan status quo dan menetapkan batas tegas antara dua nasib yang kini berjalan di orbit yang terpisah. Bagi sebagian besar dunia, cerita Arjun dan Aisyah telah menjadi babak yang ditutup. Kisah dramatis tentang kejatuhan seorang taipan karena keserakahan dan kebangkitan istrinya yang teraniaya telah menjadi legenda urban di kalangan pebisnis, sebuah peringatan tentang moralitas dan kekuatan seorang wanita yang diremehkan. Aisyah kini telah melampaui gelar direktur utama. Dia adalah arsitek, visioner, dan salah satu figur paling dihormati dalam ekonomi global yang bergerak menuju keberlanjutan. Perusahaannya, yang kini dikenal sebagai Aithel Industries, telah merambah ke 3 benua, berfokus pada energi terbarukan dan teknologi penyimpanan data yang etis. Kehidupannya bukan lagi tentang pembalasan dendam. Itu adalah tentang penciptaan. Pada malam ulang tahunnya yang ke-40, Aisyah berdiri di balkon penthouse-nya yang menghadap langsung ke jantung kota. Pesta yang baru saja usai adalah acara amal besar, dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dunia. Dia menyingkirkan segelas sampanye, menikmati kesunyian setelah hiruk-pikuk. Dia tidak lagi memikirkan Arjun setiap hari. Kenangan itu telah berubah menjadi abu yang terkumpul di dasar gelas. Sesekali diaduk, tetapi tidak lagi membakar. Dia telah membangun sebuah kehidupan yang utuh dan bahagia, jauh dari trauma masa lalu. Dia menjalin hubungan yang sehat dan saling menghormati, meski belum sampai ke jenjang pernikahan. Dia belajar bahwa kebahagiaan terbesar bukanlah dalam membalas dendam, tetapi dalam membangun sesuatu yang begitu indah sehingga masa lalu tidak lagi memiliki daya tarik. Malam itu, kepala operasionalnya menyerahkan sebuah berkas. Ini adalah laporan akhir dari proyek rehabilitasi lahan tandus, Bu Aisyah, kata kepala operasionalnya, seorang pria muda yang cerdas. Kami berhasil mengakuisisi dan merevitalisasi lahan di pinggiran kota yang sudah lama ditinggalkan. Sekarang menjadi pusat penelitian energi surya kita. Aisyah mengambil berkas itu. Ia mengenali lokasi lahan itu. Itu adalah bekas country club yang pernah menjadi obsesi Arjun, tempat ia menghamburkan uangnya pada masa kejayaan yang singkat. Dia tidak membeli lahan itu karena sentimen. Dia membelinya karena secara strategis sempurna untuk proyek energi surya. Pastikan semua prosedur etis sudah diikuti, termasuk kompensasi bagi pekerja lama jika ada, ujar Aisyah, suaranya tenang.
Dia melihat sekilas foto lokasi yang disertakan dalam berkas. Tanah yang dulunya tandus dan penuh puing kini telah dipenuhi oleh panel-panel surya yang berkilauan, menyerap kekuatan matahari untuk memberi daya pada ribuan rumah. Itu adalah resolusi terakhirnya, mengubah sisa-sisa kehancuran Arjun menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Ini bukan lagi tentang menghukum Arjun, tetapi tentang menghapus jejak kegagalannya dengan keberhasilan yang nyata. Sementara Aisyah melayang di ketinggian, Arjun terus menjejakkan kaki di tanah. Setelah pembebasan bersyaratnya berakhir, ia tetap bekerja di pasar induk raya. Ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain. Reputasinya telah menjadi racun. Setiap pintu yang ia ketuk, setiap panggilan telepon yang ia buat, dijawab oleh keheningan atau penolakan sopan dari para mantan rekan kerjanya. Mereka bukan takut padanya. Mereka takut pada bayangan Aisyah. Namun, dalam 5 tahun itu, Arjun belajar sebuah pelajaran yang tidak pernah ia dapatkan di ruang rapat. Nilai dari kerja keras yang tulus. Dia tidak lagi menjadi kuli panggul yang pemarah dan penuh kebencian. Dia menjadi pekerja yang efisien. Dia tidak lagi memikirkan saham, obligasi, atau nilai tukar. Ia memikirkan harga bawang, distribusi yang tepat, dan kapan waktu terbaik untuk menumpuk kentang. Ia belajar cara berinteraksi dengan orang-orang biasa, orang-orang yang dulunya ia pandang rendah. Mereka memberinya julukan, si jangkung pendiam. Mereka tidak tahu sejarahnya yang kelam. Bagi mereka, dia hanyalah seorang pria yang bekerja keras dan selalu membantu menyingkirkan tumpukan kardus. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan sisa-sisa pasar yang sepi, ia melihat sebuah berita di layar televisi butut di warung kopi. Itu adalah berita utama tentang Aithel Industries. Terpampang wajah Aisyah. Senyumnya kini bukan lagi kemenangan dingin, tetapi senyum yang tulus, mencerminkan kepuasan mendalam akan pencapaiannya. Arjun tidak merasakan dorongan untuk cemburu atau marah lagi. Rasa sakitnya telah lama digantikan oleh penerimaan yang pahit. Dia menyadari, saat itu juga, bahwa Aisyah telah memenangkan bukan hanya karena dia cerdas, tetapi karena dia tulus dan bertanggung jawab, kualitas yang hilang darinya saat ia berada di puncak. Dia tidak ingin bertemu Aisyah lagi. Pertemuan terakhir mereka sudah cukup. Itu adalah garis batas yang jelas. Namun, ia tahu bahwa ada satu hal lagi yang harus ia lakukan untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, sebelum fajar, Arjun mengambil rute yang tidak biasa. Dia berjalan melewati bekas kantor lamanya, gedung kaca megah yang kini menjadi markas pesaing lamanya. Dia berdiri sebentar, melihat pantulan dirinya yang kurus dan lusuh di kaca yang mengilap, tidak merasakan apa-apa. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke pemakaman di pinggiran kota. Ia berdiri di depan batu nisan ayahnya, yang meninggal karena kekecewaan bertahun-tahun sebelum kejatuhan totalnya. Arjun meletakkan 2 kuntum bunga mawar putih, bunga yang sama yang pernah ia berikan pada Aisyah di kencan pertama mereka. "Saya salah, Ayah," bisiknya, suaranya pelan. "Saya bukan hanya gagal. Saya menghancurkan apa yang paling berharga. Saya membiarkan keserakahan meracuni segalanya." "Aisyah, dia baik-baik saja. Dia lebih dari baik-baik saja. Dia jauh lebih kuat daripada yang pernah saya kira. Dia membangun segalanya kembali, bahkan tanpa saya." Dia tidak meminta maaf. Dia hanya mengakui kebenaran yang baru ia temukan. Pengakuan itu terasa seperti air dingin yang membasuh jiwanya. Arjun berbalik. Ia tidak lagi mencari penebusan di mata orang lain. Penebusannya adalah pekerjaan yang ia lakukan setiap hari, bekerja, makan, tidur, dan mengulangi siklus itu dengan integritas yang dulunya ia anggap remeh. Dia berjalan menjauh dari pemakaman, menjauh dari bayangan masa lalunya. Langit mulai memerah, menyambut hari baru. Di kejauhan, di atas cakrawala yang berkilauan, Arjun bisa melihat sekilas bangunan tertinggi di kota, di mana Aisyah berada. 2 titik dalam kosmos yang dulunya terikat kini hidup dengan aturan fisika yang berbeda. Aisyah telah menemukan kebebasan dan kebahagiaan di puncak. Arjun telah menemukan ketenangan dan kejujuran di dasar. Kesenjangan nasib mereka telah menjadi resolusi yang definitif, sebuah pengingat bahwa akhir bukanlah tentang kembali ke awal, melainkan tentang menerima tempat yang pantas bagi setiap jiwa.
Mereka berdua telah membayar harga, dan mereka berdua telah menemukan jalan baru yang mereka ukur sendiri, tanpa satu sama lain. Cerita mereka telah berakhir.